melaporkan kejadian semalam kepada Dokter Ayu adalah alasan yang tepat untuk menilai Anda kanak-kanakan. Saya tidak mau uang ini. Ambil kembali uang itu. Kalau tidak diambil, akan saya adukan ke Dokter Ayu. Pergi, pergi, pergi. Dan untuk itu, Bu, saya siap. Saya siap menerima hukuman apapun dari Ibu. Apapun yang mau Ibu lakukan untuk saya siap. Nah, Ayu, inilah klinik saya. Luar biasa. Kalau saya boleh bilang, ini lebih pantas jadi hotel bintang 5. Mirna, lepas! Lepas, Mirna! Lepas! Bagaimana kondisinya? Sudah mulai stabil. Kita pergi sekarang? Tunggu sebentar ya. Kita tunggu sampai kondisinya betul-betul stabil. Restorannya sudah mau tutup. Kita cari aja tempat lain. Di sana kamu pasti jatuh cinta sama makanannya. Dan pasti kamu ingin kembali lagi, dan kembali lagi. Tidak bisa digunakan sebagai alasan seorang tenaga medis meninggalkan tugasnya. Ini rumah sakit, bukan taman bermain. Keselamatan pasien harus diutamakan. Saya tidak mau lagi mendengar alasan-alasan sepele yang mengabaikan rasa tanggung jawab dan kewajiban. Kalau Anda memang tidak berniat untuk menjadi dokter, putuskan segera sebelum merusak ritme kerja di sini. Baik, Dok. Untuk saat ini cukup. Silakan lanjutkan tugas Anda. Baik, Dok. Permisi, Dok. Koas nih ya. Iya, Dok. Saya sering kali melihat Anda bertugas dengan mengenakan celana jeans. Sebaiknya celana itu tidak digunakan lagi. Baik, Dok. Kamu kenapa nih? Dokter Ayu sepertinya memang sengaja mencari-cari kesalahan saya. Dia kelihatannya emang benci sama saya. Apalagi pas ngeliat saya pakai Walkman waktu hari pertama saya masuk kerja di rumah sakit ini. Nia. Dokter Ayu itu orangnya memang tegas. Tapi saya yakin dia tuh nggak ada niat sama sekali untuk sengaja menyulitkan kamu. Sebenarnya saya udah mendengar dari suster tentang kejadian tadi malam. Saya rasa tegurannya itu wajar dan nggak ada hubungannya sama sekali sama Walkman. Iya, Dok. Apa Ibu Mirna sudah minum obat? Belum, Dok. Ini saya mau ke sana. Biar saya ngasihkan. Jangan, Dok. Bisa-bisa terjadi lagi seperti kemarin. Nggak apa-apa. Kemarin saya belum siap aja menghadapi kemungkinan resiko seperti itu. Selamat pagi. Ini saya bawakan obat Anda. Anda harus minum obat ini. Ibu Mirna, Anda harus minum obat ini.
Terima kasih. Maafkan saya atas kejadian kemarin. Saya sama sekali nggak berniat. Maaf. Anda perawat baru di sini. Iya dok, Sejak kapan? kemarin dok. Pantas saya tidak tahu, soalnya kemarin saya ada meeting di Departemen Kesehatan. Ya, kenalkan. Saya Dr. Aris. Saya Ana. Selamat bekerja. Terima kasih dok. Permisi. Sus, kok jadi berantakan begini? Kenapa? Barusan ada yang nyenggol. Nyenggol. Iya. Perasaan saya nggak ada yang lewat di sini. Maaf, saya harus buru-buru. Maaf, saya harus buru-buru. Berita baru. Asik. Saya mau dong blus yang ini. Seperti yang beli Suster Tia kemarin. Tapi saya maunya warna ungu muda. Wah, saya nggak janji deh. Tapi nanti saya coba tanyain ke langganan saya yang suka nganter baju-baju itu ke rumah saya. Ya, stoknya ada apa enggak? Selamat pagi. Pagi dok. Pingsan gue. Makin lama dokter harus makin keren aja ya. Gue juga ngerasa begitu. Kalau lu sendiri gimana? Gue aja yang gini kan. Iya juga sih. Itu kan cuma perasaan yang subjektif. Kalau secara objektif, dokter Aris tuh nggak berubah. Cuman kan dokter Aris udah putus sama ceweknya, makanya kalian ngerasa dapat lowongan untuk dapetin dia. Makanya kata makin keren. Telat. Semuanya telat. Apanya yang telat? Tahu nggak? Ini nih berita paling heboh tahun ini. Tahu dong, yang namanya siapa itu? Dokter Aris, tahu kan? Yang orang yang iya. sekarang itu dia tuh lagi kecantol ame yang namanya Suster Ana, suster baru. Wah, cakep bener. Saya aja demen bagaimana? Top orangnya. Yang bener. Ih, kagak percaya. Bagaimana sih? Saya kan orangnya kagak pernah bikin isu. Gosip dari mana? Ini lagi gosip. Udah dibilangin dari tadi kalau saya kagak pernah bikin isu. Ini berita bener, bukan gosip. Saya ngelihat ame mata kepala saya sendiri. Dia lagi begini. Nggak percaya? Ada acara apa ini? Ibu, enggak bu, biasa. Refreshing. Ini jam kerja. Iya bu. Dan ini rumah sakit. Kalau kalian begini, pasien akan menganggap semua petugas di sini bekerja dengan tidak serius. Yang tidak berkepentingan kembali ke tempat. Selamat pagi dokter. Ini tehnya nih. Makasih.
Ada apa dia sih? Sih, kamu sih, ini sih, itu sih. Saya tuh dok, kadang-kadang saya kesel deh sama orang tua saya. Saya mau protes sama orang tua saya. Kenapa ya saya dinamain Bu Asih? Kan enak bener tuh nama, bakal jadi omongan orang, omelan orang, ya nggak? Kenapa saya nggak dikasih nama? Misalnya Britney Spears. Terus siapa lagi tuh? Celine Dion. Siapa lagi deh pokoknya. Kalau Britney Spears cocok deh sama ini saya nih. Nih, otot udah bersepir semua. Kan cocok, ya nggak? Ya terusnya kenapa Bi Asih? Ya, nggak kenapa-napa sih dok. Cuman saya lihat dokter hari ini kayaknya tampangnya asem bener. Dok, saya bilangin ya dok ya, kalau menurut orang tua zaman dulu, kalau kita tuh lagi kagak enak hati kek, nggak enak badan kek, itu kita minum teh paling enak dok. Soalnya kalau teh dingin kagak enak diminum. Saya di rumah juga begitu, minum teh itu kalau lagi hangat bakal perut, bakal pencernaan, enak bener. Iya, nanti saya minum Bi Asih. Jangan lupa diminum ya. Iya, bawel banget sih. Permisi. Minum ya. Bawel banget sih. Di rumah udah ada yang bawel, di sini ada aja yang lebih bawel. Marahnya sama siapa, ngomelnya sama siapa. Jangan nangis ayo. Bu, kenapa bu? Perut anaknya sakit. Iya. Kita bawa ke dokter aja ya bu, yuk. Cepetan bu. Masuk. Ya ampun, ada apa lagi sih Bi Asih? Ayo masuk bu. Ayo masuk. Enggak dok, anak ibu ini sakit dok. Ya terus kenapa dibawa ke saya? Ya bukan begitu dok. Soalnya ibu ini kan lagi kebingungan. Dia nyari dokter. Karena dia kebingungannya deket-deket sini ya saya bawa ke dokter. Sakit apa dia? Gini dok, anak saya perutnya sakit. Dia sering muntah dok. Malah tadi pagi dia pingsan. Udah dikasih obat? Gimana bisa sembuh kalau nggak dikasih obat? Diam ya sayang, diam ya. Nih, emangnya saya yang harus beliin obat? Ke sana. Mbak, ini kenapa rusak aja kan anak saya nggak diperiksa mbak. Iya orang kata saya juga nggak ngerti. Makanya kita ke dokter Ayu aja ya bu. Sabar ya Neng, sabar ya. Cepetan. Ya, dia jatuh. Gimana nih ya Allah? Kenapa Bu anaknya? Perutnya sakit katanya dok. Sebentar ya, dokter lihat dulu ya, dokter periksa. Sabar ya. Sabar ya. Sakit di sini? Brother, tolong anak ini segera bawa ke UGD. Cepat ya. Dok, tadi udah saya bawa ke dokter Nia. Ame dokternya nggak diperiksa tapi langsung kasih resep sama dia. Dokter manggil saya. Apa kamu sudah memeriksa anak itu sebelum kamu berikan resep ini? Saya kira dia cuma sakit perut biasa, Dok. Ini menyangkut nyawa manusia koasnya. Usus buntunya pecah, anak itu bisa saja kehilangan nyawa. Kamu tunggu di ruangan saya. Silakan duduk.
Kita harus bersyukur Nia, anak itu masih bisa tertolong. Maafkan saya, Dok. Karena kecerobohan saya hampir saja membuat anak itu meninggal. Masalahnya tidak sesederhana itu, Nia. Menjadi dokter itu tidak hanya sekedar menyangkut profesi, tapi juga menyangkut dedikasi yang mendalam terhadap kehidupan. Begitu mendalamnya dedikasi itu harus kita tanamkan. Sampai kita harus mampu melupakan kehidupan, kekecewaan, emosi yang ada dalam kehidupan kita sendiri. Baik, Dok. Saya mengerti. Kalau kamu memang mengerti, mulai besok selama kamu bertugas di rumah sakit ini, pikiran kamu sepenuhnya harus terfokus pada pengabdian terbaik kepada pasien. Jangan bawa-bawa masalah kamu pribadi. Iya, Dok. Sekarang kamu boleh pulang. Istirahat. Besok kalau kamu sudah merasa baikan, kamu kembali lagi ke sini. Tapi, Dok, sekarang saya juga sudah merasa baikan. Merasa baikan segera setelah melakukan kecerobohan itu tidak bisa ditolerir. Perintah pulang itu merupakan peringatan atau skorsing. Kalau kamu tidak hati-hati, kamu akan tersingkir selamanya dari pekerjaan mulia ini. Sekarang kamu boleh pergi. Baik, Dok. Permisi, Dok. Ya. Masih mikirin dokter Mirna ya? Dia masih larut dalam pikirannya sendiri. Dan saya merasa tertantang untuk menarik dia ke permukaan. Kalau kamu terlalu terobsesi sama salah satu pasien, salah-salah nanti malah kamu lagi yang tenggelam dalam kesendirian kayak dia. Rizka, kamu lihat Nia nggak? Dipanggil dokter Ayu. Kasihan dia, pasti dia ditegur keras gara-gara kecerobohan dia tadi. Itu pasti gara-gara saya. Kalau kamu nggak mau nambahin kekecewaan Nia, lebih baik kamu pindah deh ke meja lain, jangan di sini. Betul juga ya. Saya nggak bisa mengerti. Tetapi terpaksa menerima penundaan kamu untuk menerima lamaran menikah saya. Alhamdulillah kalau gitu. Tapi saya mohon kamu mau menerima lamaran saya yang satu ini. Lamaran apa? Rumah sakit saya membutuhkan kamu. Rumah sakit kamu itu membutuhkan dokter yang high profile, yang hanya memikirkan high profit seperti kamu. Kalau saya, rasanya saya nggak sanggup masuk ke dalam lingkaran seperti itu. Kenapa sih kamu begitu anti dengan pola pemikiran saya? Karena kamu terlalu memikirkan menyelamatkan orang kaya daripada menyelamatkan orang kecil. Kalau saya harus memilih antara untuk menyelamatkan seorang kaya dan seorang miskin, maka saya akan memilih untuk menyelamatkan nyawa seorang kaya. Saya menilai tindakan kamu itu terlalu diskriminatif, tidak manusiawi. Jangan lihat dari sudut sempit, tapi lihat dari sudut logika. Kalau saya bisa menyelamatkan orang miskin, saya hanya menyelamatkan satu keluarga. Tapi kalau saya menyelamatkan orang kaya, sebutlah ia seorang pengusaha besar, berarti saya menyelamatkan sebuah perusahaan yang memberikan hidup bagi banyak keluarga. Tapi bagaimana kalau orang kaya itu adalah penjahat besar atau koruptor besar? Berapa banyak orang yang dia hancurkan kalau nyawanya kamu selamatkan? Terima kasih. Dari rumah sakit. Selamat malam. Baik, baik. Saya segera ke sana sekarang. Saya harus ke rumah sakit, Far. Nggak bisa ditunda sampai kita selesai makan. Makasih, Mas.
Sorry Far, keadaannya gawat sekali. Saya harus ke sana. Kau makan sendiri aja ya. Saya bisa naik taksi. Makasih Mas. Nanti saya segera kembali ya. Terima kasih ya Far. Sorry saya ganggu acara makan malam. Ini status pasiennya, Dok. Saya akan bicara dengan keluarganya untuk minta persetujuan. Dia harus dioperasi. Keluarganya tidak ada, Dok. Suaminya Pak Singgi sedang pergi keluar kota. Hanya ada pembantunya di luar. Anda pembantunya Bu Singgi. Betul, Dok. Anda tahu di mana kami bisa menghubungi Pak Singgi? Mungkin di HP-nya, Dok. Ini kartu namanya, Dok. Sebelum Ibu pingsan, Ibu menyuruh saya mengambil ini di laci meja Bapak. Selama investor tidak memperoleh insentif yang menarik, tidak mungkin bagi kita untuk menarik relasi kita di luar negeri supaya mereka mau join usaha dengan kita di sini. Kita tunggu sampai pihak BKPM bisa meyakinkan Menteri Keuangan untuk meringankan pajak secara selektif. Sorry, sebentar. Ya, Singgi di sini. Saya Dr. Ayu dari Rumah Sakit Pelangi Harapan. Maaf kalau saya mengagetkan Bapak. Ada apa ya? Saya ingin memberitahukan bahwa istri Bapak dibawa kemari dalam keadaan tidak sadar karena penyempitan pembuluh darah di jantungnya, Pak. Dan beliau harus segera dioperasi. Apa tidak ada cara lain, Dok? Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa beliau, Pak. Saya di Medan, Dok. Baru 3 jam lagi saya bisa sampai di sana. Tolong tunggu saya, Dok. Kami sedang berpacu dengan waktu, Pak. Maaf, 3 jam terlalu lama. Kalau memang tidak ada pilihan lain, Dok, silakan operasi, Dok. Masalahnya sekarang, Pak, di sini tidak ada keluarga ibu atau bapak yang bisa menandatangani surat persetujuan operasi. Saya izinkan dokter untuk melakukan operasi itu. Nanti begitu saya tiba di sana, saya akan segera menandatangani surat itu, Dok. Tapi tolong, selamatkan istri saya, Dok. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Dok. Selamat malam, bisa saya bantu? Dokter Ayu, Betul. saya Singgi, Dok. Mana surat yang harus saya tanda tangani? Sudah kami siapkan di bagian administrasi. Bagaimana keadaan istri saya, Dok? Tim dokter kami telah berusaha semampunya, tapi Tuhan mengendaki lain. Jangan bawa nama Tuhan kamu. Kamu yang membunuh istri saya. Brengsek! Membunuh kamu. Rumah sakit brengsek! Saya akan tutup kamu dari rumah sakit brengsek ini. Membunuh
sakit brengsek! Dokter tidak becus! Saya tuntut kamu! Oleh pengusaha terkenal, Dr. Ayu mengoperasi pasien yang mati di meja operasi, Pak. Istri meninggal di meja operasi, Pak. Dr. Ayu dituntut. Koran. Rumah sakit Pelangi Harapan dituntut, Pak. Koran. Ina. Nah, siapkan sarapan makan sekarang ya. Cepat. Cepat. Iya, Bu, iya. Rasain kamu. Perempuan sombong. Akhirnya kamu kena batunya juga. Mama ngomongin siapa sih, Ma? Siapa lagi kalau bukan Dokter Ayu? Tindakannya sudah merusak rumah sakit Pelangi Harapan. Gosip kali, Ma. Dokter Ayu itu kan sangat disiplin dan teliti orangnya. Apanya yang gosip? Tadi malam dia mengoperasi istri pengusaha tanpa izin suaminya. Dan perempuan itu meninggal. Suaminya tidak mau menerima mayat istrinya sebelum dia dipecat. Dan dia juga akan menuntut dokter sombong ini ke pengadilan. Apa sayang? Apa cintaku? Papa, baca ini, Pak. Baca. Dokter Ayu yang Papa banggakan, sekarang dia menelan kesombongannya. Saya sudah baca, itu cuma salah pengertian. Salah pengertian? Maksud Papa Nyonya Singgi masih hidup, tapi suaminya mengira dia mati. Begitu? Susah menjelaskan sama Mama, tahu? Sudah jelas dia merusak citra rumah sakit Papa. Kok Papa masih juga ngebelain dia? Ada hubungan apa Papa sama dia? Pak, buka, Pak. Pantas Dokter Ayu sama setelah itu belum nikah. Pasti piaran Papa. Dokter, bagaimana pendapat dokter tentang pernyataan pers pagi tadi, dokter? Pemberitaannya berimbang. Wartawannya sudah memuat semua penjelasan saya bahwa Ibu Singgi dalam keadaan gawat dan Pak Singgi sedang berada di luar kota. Sementara mereka tidak punya satupun keluarga di Jakarta yang bisa menandatangani surat persetujuan pengoperasian. Pak Singgi memberikan persetujuan via telepon. Lalu mengapa Pak Singgi membantah, Dok? Ya, saya kira karena beliau syok. Beliau belum bisa menerima kenyataan ini. Dan saya bisa mengerti sikapnya itu. Tapi saya yakin, satu saat setelah beliau tenang, beliau pasti bisa bersikap lain. Oke dok, seberapa jauh keyakinan Anda bahwa pasien dapat dioperasi? Ini bukan masalah keyakinan, Mas. Ini masalah kewajiban. Seorang dokter harus berusaha semaksimal mungkin menyelamatkan nyawa pasiennya. Sampai pada tahap kematian itu sudah menjadi takdir yang tidak bisa ditolak. Oke dok, satu pertanyaan lagi dok. Satu pertanyaan. Dokter Ayu sudah cukup dengan jawabannya. Dan rekan-rekan wartawan saya minta menyadari bahwa ini rumah sakit. Ya. Pasien-pasien di sini membutuhkan ketenangan. Dan Dokter Ayu harus menjalankan tugasnya. Kenapa wartawan dihalangi? Dokter Ayu sudah tidak berhak untuk memeriksa pasien. Dan masyarakat berhak mendapat informasi tentang kesalahan fatal seorang dokter. Agar dokter lain lebih bersikap hati-hati. Saya tahu Ibu adalah salah satu istri seorang pemilik saham di rumah sakit ini. Pemilik saham terbesar. Tapi Ibu tidak berhak membuat vonis terhadap dokter manapun di sini. Sebelum Ibu tahu permasalahannya. Dok. Anda bisa tulis komentar saya. Dokter Ayu adalah dokter yang arogan. Ibu ini kenapa sih? Bubar yuk. Dokter Ayu memang jelas-jelas bersalah. Hari ini Dokter Ayu akan disidangkan dan dipecat. Saya tidak mempunyai izin hitam di atas putih dari keluarganya untuk melakukan operasi. Saya pasrah. Mungkin karir saya memang harus berakhir dengan cara seperti ini. Ini bukan salah kamu. Kamu hanya korban ketidakjujuran Pak Singgi. Kamu harus berjuang semaksimal mungkin, Ayu. Tapi
bukan hanya demi karir, tapi demi masyarakat yang memerlukan dokter seperti kamu, demi kemanusiaan. Ma, perjuangan saya, argumentasi saya tidak akan bisa menolong selama Pak Singgi tetap bersikukuh mengatakan bahwa ia tidak memberikan izin pada saya. Terima kasih kamu mau pakai kalung pemberian saya. Kelihatannya kamu letih sekali. Lebih baik kamu istirahat dulu, biar dokter lain yang akan menangani pasien kamu. Terima kasih Mal untuk dukungan kamu. Tolong blokir semua telepon yang masuk untuk saya. Saya tidak ingin diganggu untuk hari ini. Terima kasih. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya Dr. Farid. Tolong sambungkan saya dengan Dr. Ayu. Maaf dok, Dokter Ayu sedang tidak ada di tempat. Tidak ada di tempat? Kemana? Dokter Ayu tidak meninggalkan pesan dok. Baik. Terima kasih. Ya, sama-sama dok. Hai Nia, sebelum pergi kerja kita kantin dulu yuk. Nggak usah, makasih. Kamu kenapa sih Nia? Masih marah? Saya tidak perlu punya alasan untuk melakukan apa yang saya suka dan menolak apa yang tidak saya suka. Tuh, keseringan bertugas di bagian anak-anak, kelakuan persis kayak anak kecil. Lalu karena saya banyak bertugas di gangguan kejiwaan, saya juga mengalami gangguan jiwa. Bisa jadi. Bagaimana kalau... Jangan ke kantin bareng sama kamu. Nia kelihatannya masih kesel karena kamu udah deket sama saya. Kenapa? Kita kan teman, kolega. Itu kan dari sudut pandang kamu. Sekarang kalau kamu mau baikan lagi sama Nia, mendingan mulai sekarang kamu musuhin saya lagi deh. Enggak deh, mendingan saya dicuekin sama Nia daripada harus musuhan sama kamu. Saya udah kapok dikejar sama kamu. Ya udah. Oke. Selamat siang. Anda sudah baca koran pagi ini? Koran ini memojokkan Dr. Ayu tanpa didasarkan pada fakta yang sebenarnya. Ini sih berita sampah. Anda sendiri kan tahu bagaimana Dr. Ayu. Apa mungkin dia dengan sengaja melakukan kesalahan fatal seperti yang diberitakan? Anda mau baca?
Saya dengar dari tadi malam Bapak duduk di sini untuk menunggu jenazah istri Bapak. Saya turut berduka cita, Pak. Terima kasih. Kepergian orang yang kita kasihi seperti merenggutkan dari kehidupan kita dan juga masa depan kita. Yang tersisa dari batin kita hanyalah kenangan manis dan rasa kehilangan yang membaur menjadi kesedihan. Bapak tidak tenggelam dalam kesedihan dan kesendirian, Pak. Dia adalah Dr. Ayu. Dia sedih bukannya tidak mampu melawan takdir untuk menyelamatkan istri Bapak. Tapi dia sedih karena tidak ada lagi orang percaya bahwa Bapak telah memberikan izin secara lisan untuk mengoperasi istri Bapak. Demi keinginannya, dia juga rela untuk menjaminkan uangnya seperti biasa dipersyaratkan oleh pihak rumah sakit sebelum mengoperasi istri Bapak. Dia bukan hanya akan kehilangan pekerjaan, tapi juga kehilangan semua nama baik yang dia peroleh selama ini, yang dia dapatkan dan dia dedikasikan sebagai seorang dokter. Dia bahkan juga kehilangan kesempatan untuk mengabdi bagi kemanusiaan. Kenapa Anda bicara begini? Saya bicara seperti ini karena saya tahu persis kesedihan Dr. Ayu yang terpukul dan menepa batinnya akibat meninggalnya istri Bapak. Batin Bapak mungkin akan menderita yang cukup lama akibat meninggalnya istri Bapak. Tapi Dr. Ayu akan menderita sepanjang hidupnya akibat hukuman masyarakat yang tidak seharusnya dia terima, Pak. Semua yakin bahwa Anda tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya Anda lakukan. Dalam kondisi yang sangat darurat, tindakan Anda yang didorong oleh rasa kemanusiaan yang sangat mendalam, sangat kami hargai dan sangat dibenarkan. Tapi, kita semua di sini terikat oleh disiplin dan peraturan-peraturan yang sangat baku. Nah, dalam situasi yang seperti ini, kita tidak bisa menarik dan berpihak kepada kita. Walaupun kami semua berkeyakinan dan secara pribadi berpihak kepada Anda atas dedikasi Anda dan pernyataan Anda dengan jujur, tapi demi kelancaran, demi kelangsungan hidup rumah sakit ini, maka dengan ini kami memutuskan bahwa jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.